Selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih karena adik-adik masih bersedia meluangkan waktu untuk kakak untuk mengikuti layanan dari bimbingan klasikal ini. Sebelumnya, perkenalkan kakak Agung Putri Agneswari, biasa dipanggil Atnya. Kakak dari mahasiswa semester 6 program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan beberapa layanan kepada adik-adik semua. Salah satunya adalah layanan bimbingan klasikal. Nah, pada kali ini materi layanannya itu mengenai pengembangan intelijensi atau kecerdasan. Nah, mengenai layanan ini kita kurang lebih akan berlangsung selama 20 menit. Kakak izin untuk menjelaskan beberapa tujuan yang akan kita capai pada layanan bimbingan klasikal ini. Salah satunya di mana adik-adik diharapkan dapat memahami definisi intelijensi dengan berbagai indikatornya. Yang pertama, adik-adik mampu untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, kakak izin tanya, hari ini yang hadir berapa orang? 24 ya, berarti dari aslinya 30-an. Nah, sebelumnya kamu tanya dari kalian sendiri, tahu nggak kecerdasan itu apa? Atau kalian tahu bakat kalian di mana? Ada yang mau angkat tangan? Ada di sini mungkin bakatnya bernyanyi, melukis, di seni. Ada? Gak ada? Ada? Bakatnya di apa? Di seni gambar. Di seni gambar. Oke. Nah, di sini kakak akan membawa materi mengenai intelijensi atau kecerdasan diri. Kakak izin menjelaskan bahwa intelijensi atau kecerdasan menurut David Wechsler, yang dimana kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif, sebagaimana yang dikatakan oleh David. Nah, dari definisi tersebut terdapat 3 indikator. Yang pertama tadi kemampuan untuk bertindak secara terarah, lalu yang kedua kemampuan untuk berpikir secara rasional, dan yang ketiga kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini kakak akan menjelaskan masing-masing definisi dari indikator tersebut. Yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah, yang dimana ini merupakan salah satu kemampuan adik-adik untuk menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, misalnya kalian fokusnya di kelas ini apa tujuannya? Perhotelan. Pastikan kalian sudah menyusun bagaimana sih ke depannya, seperti itu. Ini adalah salah satu dari indikator intelijensi tersebut. Lalu yang kedua, ada kemampuan untuk berpikir secara rasional, merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan keputusan dari individu tersebut. Nah, maksudnya di sini itu ini. Seringkali nggak kalian itu melihat teman kalian mengambil suatu jurusan atau kerjaan itu bukan atas dasar minatnya sendiri. Ya, gitulah. Maksud dari indikator ini, kalian itu diajak untuk berpikir lebih rasional, lebih realistis, gitu loh, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, yang dimana ini merupakan kemampuan adik-adik untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademik. Nah, di sini kakak ada beberapa contoh ya dari video indikatornya, cuma mau ditayangin dan simbolis aja ya. Oke, kakak ada beberapa videonya. Ini ada salah satu contoh dari indikator kemampuan untuk bertindak secara terarah dari sisi negatif. Jadi dari sisi negatifnya, di mana ada seorang siswa yang tidak mampu menetapkan tujuannya akan kemana. Dia tidak mampu membuat langkah-langkah seperti itu. Kakak coba tayangkan ya.
disuruh saya kalau cheating? Ini adalah salah satu contoh dari indikator kemampuan untuk bertindak secara arah dari sisi negatifnya. Seperti yang kakak katakan, dia itu tidak mampu membuat rencana bagaimana ke depannya, contohnya di rancangan pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk indikator kemampuan berpikir secara rasional. Ini tuh maksudnya kemampuan untuk berpikir secara realistis. Seperti itu. Untuk contohnya, kakak ambil dari contoh dari segi positifnya. Jadi dalam video ini itu menjelaskan ya keren. Nah, di sini ada nggak yang punya kebiasaan untuk belajar sambil mendengar musik atau gimana? Mana ya? Lebih nyaman seperti itu? Ada yang lebih nyaman mendengarkan musik, ada yang enggak ya? Nah, itu juga berhubungan dengan intelijensi masing-masing, gitu loh. Bagaimana ada yang bisa kerjanya, ada nggak yang kerjanya itu hamin-hamin dekat kumpulan, ya kan? Nah, itu tuh menunjukkan intelijensi masing-masing yang berbeda-beda. Nah, sekarang kakak mau akan ada beberapa aktor atau tokoh yang bisa dijadikan contoh. Nah, mungkin kalian ada lihat ya dosen kakak yang pakai baju kemeja batik yang berseliweran di bawah. Nah, beliau itu namanya itu Profesor Dr. Iket Kebijaksanaan M.Pd Pons, yang dimana beliau merupakan salah satu dosen yang memiliki intelijensi dengan kecerdasan tinggi. Nah, yang dimana beliau ini merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi yang dari jenjang yang rendah sampai dengan yang tinggi, dan juga beliau juga menjadi salah satu guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk contoh orang yang memiliki intelijensi yang rendah itu salah satunya yang suka menyontek itu, tapi pasti itu masih bisa diperbaiki lagi. Nah, sekarang kakak akan memberikan kuesioner kepada adik-adik yang bisa diisi. Untuk kuesioner tersebut bisa adik-adik selesaikan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Diharapkan bisa selesai ya. Ke belakangnya. Oke. Sambil adik-adik mempersiapkan alat tulisnya, di sini adik-adik harus mengisi identitas terlebih dahulu, ada nama, kelas, dan nomor absen. Dan di sana ada petunjuk bagaimana cara mengerjakannya, yang dimana seluruh butir soal secara spontan harus dijawab jujur sesuai dengan keadaan adik-adik masing-masing. Bisa diberi dengan tanda centang dari berbagai pilihan yang ada sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Untuk ini dijawab aja ya sesuai keadaan masing-masing. Jadi tidak ada penilaian, tidak ada skor jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang paling benar. Jadi bisa dikerjakan, kakak tunggu kurang lebih dari 10 menit.
Baik, sudah ada yang selesai? Sudah ya? Oke, bisa dikumpulkan dari belakang ke depannya. Oke, baik. Karena dari masing-masing adik-adik sudah menyelesaikan kuesioner yang kakak berikan, maka kakak izin untuk menjelaskan secara kesimpulan apa sih itu intelijensi. Intelijensi itu sendiri atau kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentunya kecerdasan tidak hanya soal nilai di sekolah, tetapi juga bagaimana kita bertindak dengan tepat, berpikir dengan baik, dan menghadapi masalah dengan bijak. Nah, baik adik-adik, karena adik-adik sudah mengumpulkan kuesioner yang telah diisi, kakak izin untuk memeriksa terlebih dahulu hasil dari adik-adik, sehingga nanti bisa diperoleh data mana saja siswa yang harus mengikuti layanan bimbingan kelompok. Nah, maka dari itu kakak izin untuk mengakhiri dari sesi layanan bimbingan klasik kali ini. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik sebelumnya. Selamat datang kembali ke layanan bimbingan kelompok. Pada kali ini sudah terdapat 10 siswa yang masuk ke dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, materi kita masih mengenai tentang intelijensi, mengenal dan mengembangkan intelijensi diri. Nah, kakak izin untuk menjelaskan kembali apa itu intelijensi. Seperti yang dijelaskan tadi, intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, belajar dari pengalaman tentunya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada pun 3 ciri utama dari intelijensi itu sendiri, yang dimana pertama tadi kan kemampuan untuk bertindak secara terarah, mampu berpikir secara rasional, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tentunya setiap orang itu mempunyai kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang dalam visualnya, ada yang dalam seninya. Nah, dan tanpa kalian sadari, itu juga salah satu termasuk bentuk intelijensi ataupun namanya kecerdasan. Oke. Nah, kakak sudah minta adik-adik untuk membagi menjadi 2 kelompok. Dari 10 orang ini, kakak akan bertanya pada masing-masing kelompok. Mungkin ada yang masih mempunyai permasalahan, kebingungan mengenai intelijensinya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok yang masalahnya tuh nggak tahu arahnya. Kalau sejauh ini sudah punya langkah-langkahnya nggak? Sudah? Kalau yang dari kelompok sini? Saya itu masalahnya itu terkadang agak ragu untuk kayak suasana perubahan dari rumah, mungkin kayak jadinya sementara ada temannya tiba-tiba diam, dan jadi kan kita punya kata yang kayak asing rasanya. Jadi perubahan suasana lingkungan Lebih ke kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Untuk sejauh ini punya nggak cara-caranya? Kalau caranya sih mungkin enak tanya ke dia apa sih masalah utama atau masalah yang dia hadapi sampai bisa ngejelasin, atau kayak dia nggak mau ngomong gitu. Dari kelompok sini juga udah punya cara-caranya, begitu dengan kelompok sini. Nah, baik, untuk itu agar adik-adik dapat lebih memahami apa itu kecerdasan, kakak akan memberikan lembar kerja peserta didik yang harus diisi, yang terdiri dari 3 soal, bisa dikerjakan bersama teman kelompoknya. Waktu yang diberikan kurang lebih 2 menit ya.
Ya. Jadi bersama kelompoknya sudah mengerjakan beberapa soal yang terdapat pada bimbingan kelompok ini. Nah, menurut ini siapa? Minta tolong dibacain soal nomor 1 dan 2. Kalian apa? Memperhatikan untuk kecerdasan yang kalian miliki sama Nomor 1. kecerdasan jawabannya mampu membesarkan nomor 1 kemampuan individu memahami, belajar, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara rasional. Nomor kedua, mampu menyelesaikan masalah secara rasional. Oke, itu kelompok sebelah bisa menjawab soal nomor 2 dan 3. Saya baca. Soal nomor 2 yang disebutkan tentang kecerdasan kalian di situ. Kalau bisa, biasanya kepada anak-anak atau siswa itu mereka memiliki teknologi atau dalam kelas atau menemui materi sehingga waktunya kayak kalau nomor 3, bagaimana cara menggunakan kecerdasan itu dalam kehidupan sekolah? Yang pertama, bisa saling sharing dengan teman atau kelompok, terus dapat mengerjakan tugas atau hal yang kurang mengerti dari Nah, dari jawaban adik semua itu sudah benar dan sudah dijelaskan menurut kalian apa itu kecerdasan. Kecerdasan itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau siswa siapapun. Nah, contoh-contoh dari kecerdasannya itu tadi komunikasi atau diskusi kelas, dapat memahami materi, terus saja dijawab mampu menyelesaikan masalah secara rasional. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan kecerdasan itu ketika ada di sekolah? Nah, caranya dengan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oke. Nah, karena Dewi sudah mampu menyelesaikan gambar kerja tadi pada bimbingan kelompok ini, maka dapat kita selesaikan layanan ini. Untuk itu selanjutnya, akan nanti memilih beberapa siswa yang akan mengikuti konseling. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke layanan konseling kelompok. Nah, pada layanan konseling kelompok ini, akan mengambil orang yang masih harus mengikuti layanan dari bimbingan kelompok. Nah, tentunya materinya masih sama. Untuk asas-asasnya, di sini kita akan sama-sama belajar. Tidak ada namanya jelaskan, tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar seperti itu. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang dimiliki oleh semua orang, tapi kita sendiri kadang nggak sadar, yaitu tadi kan kecerdasan dan inteligensi. Yang dimana kegiatan ini tentunya akan membantu adik-adik untuk mengenal kecerdasan diri sendiri dan mencari cara untuk mengembangkannya setiap hari. Nah, kalau boleh kakak tahu, dari kalian masing-masing, bagaimana sih cara kalian bisa mengembangkan kecerdasan itu setiap hari? Mungkin ada yang bisa jawab dari terus? Mau bertanya jika tidak mengerti. Membuat jadwal belajar. Ada
Jadi kan sudah dijual, jadi sudah bisa menyebutkan bagaimana cara kita bisa mengembangkan kecerdasan kita sendiri. Sebelumnya harus kita latih dengan membaca setiap hari, depannya juga tidak mengerti, latihan, kan. Nah, mungkin adik-adik berpikir bagaimana sih cara kita belajar dari kebiasaan setiap hari mengenalkan diri sendiri. Hal itu sudah dilakukan setiap hari. Nah, oke. Nah, hal itu perlu adik renungkan setiap hari agar terlatih untuk yang akan dari kalian ada yang sekarang sisa satu aja. Makasih ya.
masuk